Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, ya, upgrade your character, ya. Selama 1 bulan ini kita berbicara tentang upgrade, ya. Di minggu pertama kita bicara soal upgrade your perspective, ya. Bagaimana Pastor Peter dengan sangat sederhana menceritakan bagaimana kita harus mengupgrade, ya, perspektif kita supaya kita tidak tinggal di dalam masalah kita, tapi kita boleh keluar dan melihat lebih daripada itu. Lalu saudara, di minggu yang kedua Bapak Gembala berbicara tentang upgrade your spiritual capacity. Bagaimana dalam spiritual kita kapasitasnya itu harus terus ditingkatkan, karena pemikiran saja tidak cukup, harus dimulai dari dalam, ya, spiritual kita. Lalu kemudian di minggu yang ketiga Bapak Jeffrey dari Jakarta bicara mengupgrade iman kita, ya, upgrade iman percaya kita. Dan di minggu terakhir ini saya akan berbicara tentang mengupgrade karakter kita, ya, mengupgrade semua karakter-karakter dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa sih yang disebut dengan karakter, ya. Next gambar selanjutnya kita akan belajar pengertian karakter. Apa yang dimaksud dengan karakter, Bapak Ibu? Karakter itu adalah sifat, budi pekerti, tabiat, watak seseorang pada umumnya. Jadi kalau dikatakan oh dia karakternya pemarah, maka sifat karakternya, ya, tabiatnya itu selalu marah. Oh karakternya dia murah hati gitu, ya. Maka dia punya tabiat, ya, perilaku itu murah hati, saudara, ya. Jadi apa yang disebut karakter adalah gambaran daripada kepribadian kita, ya, sesuatu yang menjadi budi pekerti kita, tabiat atau watak kita. Nah, ketika kita bicara soal upgrade your karakter, ini adalah meningkatkan karakter kita atau mengembangkan karakter kita. Ini tidak berbicara soal 1 menjadi 2 gitu, saudara, ya. Kalau kita bicara kapasitas rohani, kita bicara sesuatu yang bertambah, ya. Kalau kita punya kapasitas, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1, itu bicara soal kapasitas. Dari yang 1 bisa menjadi 5, betul nggak, saudara? Itu adalah penambahan dari jumlah. Tetapi kalau kita bicara mengupgrade kita punya karakter, ini bukan berarti bahwa karakter yang ditambah-tambah, tetapi saudara ada satu perubahan, ya. Katakan bersama kiri kanan saudara, perubahan, ya, perubahan karakter kita, ya. Kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, siapa? Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau kita bicara upgrade karakter kita, artinya ada satu pertumbuhan dari karakter kita kepada satu goal. Goalnya adalah siapa? Kepada Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau kita bicara mengupgrade karakter, ini berbicara bagaimana kita boleh bertumbuh dalam karakter-karakter ilahi. Karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memiliki karakter yang juga dimiliki oleh Kristus, ya. Tuhan bilang supaya Dia menjadi serupa, kita menjadi serupa dengan Dia. Next gambar selanjutnya, mari kita baca firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Seorang yang percaya kepada Kristus tidak boleh serupa dengan dunia ini. Tidak boleh tinggal pada keadaannya yang dulu, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan mau kita yang mengikut Tuhan, kita tidak tinggal stuck, tapi kita mengalami satu perubahan, satu proses untuk terus berubah menjadi seperti Kristus, ya. Berubah oleh apa? Oleh pembaharuan budi. Apa yang disebut dengan budi? Pembaharuan dari dalam, pembaharuan batiniamu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bertumbuh untuk bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang gak baik, mana yang benar, mana yang gak benar, gitu loh. Mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan gak suka.
Semakin hari kita bertumbuh, semakin mengerti kehendak Tuhan. Ya. Suatu hari saya dengan Pak Tom pergi makan sop ubi. Karena kami asik makan, begitu pulang bayar, saudara, ya, saudara, saya bayar, saya lupa bayar telur yang saya makan. Gitu. Sudah kita mau pulang, gitu. Saudara, kalau kita pikir kalau manusia biasa, mungkin kehidupan kita yang lama, kita pasti pikir, tidak apa-apa ji, telur mahal dah tonji lagi tadi tuh sop ubinya, tidak enak ji, gitu kan saudara. Tetapi ada satu yang tidak enak dalam hati saya dengan suami saya. Kita tadi makan telur lo gak bayar gitu. Akhirnya saya sebenarnya tidak kepengen singgah, tapi saya singgah, lalu saya makan lagi, ini beberapa minggu lagi, lalu saya bilang sama dia, Pak, ini uang saya, sop saudaranya, sop ubinya, ini uang telurnya yang 2 minggu lalu saya makan, saya lupa bayar. Oh iya terima kasih. Mungkin dia juga tidak mengharap dan dia juga tidak tahu bila saya makan dia punya telur. Saudara. Tapi ada satu hal yang membuat kita melakukannya. Kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa itu sesuatu yang gak benar. Sesuatu yang tidak boleh. Nah saudara, berapa banyak orang percaya yang ikut Tuhan? Sudah 10 tahun mungkin ikut Tuhan, 15 tahun ikut Tuhan. Rajin beribadah, rajin berdoa, tapi gak bisa bedain benar salah. Ada lampu merah diterobos saja. Sesuatu yang melanggar, kita gak bisa bedain. Kita gak bisa bedakan ini benar atau salah yang kita buat nih. Ya, orang ngomong apa kita ikut, orang ngomong apa kita ikut. Kita gak punya standar untuk berkata itu benar atau salah. Kenapa saudara? Karena kita tidak mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Ya? Efesus 4 ayat 23-24 bilang begini. Supaya kamu dibaharui. Di mana? Di dalam rohmu. Di dalam pikiranmu. Supaya kamu mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Supaya kamu tuh diperbaharui. Dalam pikiranmu. Ya, dalam hatimu. Dalam rohmu. Supaya kamu menjadi manusia baru. Mengikut Tuhan. Saudara. Bukan kamu dibaptis. Kamu dari kering jadi basah. Banyak orang seperti itu, dari kering jadi basah, keluar jadi manusia basah, tadinya manusia kering. Tapi ada satu kehidupan yang baru, roh yang terus diubah, hati yang terus diubah, pikiran yang terus diubah, budi pekerti yang terus diubah, menjadi seperti Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus meninggalkan yang lama untuk mendapat sesuatu yang baru. Tidak mungkin kita bertahan pada kehidupan yang lama untuk mendapat sesuatu yang baru. Tuhan Yesus tidak berubah, aku juga gak berubah. Cara marahku dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang ikut Tuhan 10 tahun, tetap sama cara marahku. Ngomong kasarku dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini 10 tahun ke depannya tetap kasarnya sama. Menyakiti hati istri dari 20 tahun yang lalu sampai hari ini tetap nggak ada perubahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya banyak orang yang bilang jangan mau ke gereja dok. Di situ jangan mau ke gereja, sama aja. Percuma kita pergi gereja tuh. Lebih baik saya yang enggak gereja, saya tinggal di rumah, saya enggak jahat. Dia tuh gereja, lama-lama mau gereja tuh kuliah saya kelakuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang seringkali membuat orang akhirnya tidak melihat sesuatu yang berubah. Karena kita tetap percaya Kristus tapi pada hidup yang lama. Kita tidak bertumbuh kepada kehidupan yang baru. Karakter kita tidak di-upgrade karena untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara perhatikan proses perubahan, next gambar selanjutnya. Perubahan itu adalah sesuatu yang berbeda, bukan sesuatu yang ditambal sulam, ya. Bukan sesuatu yang dipoles, di make up. Tapi perubahan itu adalah satu metamorfosis, ya. Jadi perubahan seekor ulat kemudian menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang berbeda. Ketika ikut Tuhan, buka mukamu, tambah hari, tambah mancung hidungmu. Lalu kalau kau sudah 10 tahun jadi kayak Pinocchio, lebih panjang gitu ya. Bukan begitu. Bukan perubahan fisik, tapi ada satu yang berubah, yaitu karakter. Sifat lama itu digantikan dengan sifat yang baru. Dia Kristus.
semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Setiap orang punya sifat dasar. Saya orangnya sanguin. Kalau ngomong wah rame, kalau saya nggak ada sepi kok. Kalau saya ada rame kan gitu. Tapi di sisi saya sanguin, kepribadian saya di sisi lain, karena saya orangnya banyak ngomong, saya suka banyak janji, suka banyak lupa. Saya suka banyak PHP tidak dilakukan. Dan saya tidak merasa bersalah. Setiap orang punya dua karakter sisi mata uang. Kiri dan kanan. Seorang yang kita mau harapkan sabar pasti lambat Ki. Betul nggak saudara? Ya kan? Seorang yang saudara mau harapkan cepat pasti dia tegas Ki. Istri mau suaminya sabar, tapi motongi cepat tidak ada. Setiap orang itu punya sisi itu. Tetapi saudara, kalau kita mengalami perubahan, maka sifat baik kita, karakter baik kita itu semakin bertambah. Kristus semakin bertambah, kita semakin berkurang. Akunya kurang, Kristusnya tambah. Tapi sekarang yang jadi masalah kita ikut Tuhan nggak pernah. Kita terus, karakter buruk kita terus ada. Nah saudara, Kristus harus bertambah, kita semakin berkurang. Next, mengapa sih kita harus memiliki karakter ilahi itu? Karena memang ini tujuan Allah menciptakan kita. Saudara baca di Kejadian apa yang firman Allah katakan, baiklah kita menjadikan manusia supaya mereka menjadi gambar dan rupa kita. Itu tujuan Allah pertama. Baiklah kita menjadikan manusia supaya mereka ini manusia menjadi gambar dan rupa kita. Maka saudara betapa lucunya kita menjadi orang Kristen, anaknya Tuhan, tapi kita tidak menggambarkan Tuhan. Saudara kalau ada anak, wih keren sekali kayak Peter, wah gitu. Ih tahu kayak mamanya, haleluya. Ih tahu kayak bapaknya ya. Tapi kalau anak itu saudara tidak sama dengan kita pikir anak siapa kok, gitu kan? Tentu gambaran anak adalah presentatif dari orang tuanya, betul nggak saudara? Mungkin tidak sama semua wajahnya, tapi minimal ada karakter, cara jalannya, cara batuknya kek, gitu ya, mirip gitu saudara ya, menggambarkan. Nah tujuan Allah menciptakan kita adalah gambar. Coba baca Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa, segambar dengan anaknya. Supaya anaknya itu, Yesus Kristus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia telah menetapkan kita dari awal untuk menjadi segambar, serupa dengan anaknya, serupa dengan Kristus. Itu sebabnya kita harus punya karakter-karakter yang diubahkan terus seperti Kristus, betul nggak saudara? Karena bilang gini, anak pendeta begitu. Kenapa? Karena orang menaruh ekspektasi harapan yang sama kepada orang tuanya. Saudara, nah Tuhan mau kita menaruh harapan kita, gambar kita segambar dan serupa dengan Tuhan kita, ya. Karena ini kita gambaran Allah, maka kita harus memiliki karakter-karakter Allah, sifat-sifat Allah, karena kita adalah anak Allah. Ya jangan sampai kita anak Allah, namanya anak Allah, pelayan Allah, tapi pelayan Tuhan, tapi karakternya luar biasa. Ya, kalau di mimbar, haleluya, puji Tuhan, pas di luar, sorry maaf kata misalnya kata-katanya udah langsung keluar kebun binatang. Semua itu binatang lengkap. Tidak ada yang tidak disebutkan namanya. Saudara bisa bayangkan kira-kira gambarannya seperti apa? Ya, gambarannya seperti apa? Punya memuji Tuhan, begitu kita di luar, ada orang yang sambar motor kita langsung jak guru dia. Langsung hajar dia saudara ya. Wah dari mana ini? Wah dari pulang. Saudara. Ya. Hati-hati saudara jangan sampai kita tidak menggambarkan Tuhan. Berikutnya yang kedua, mengapa kita perlu memiliki karakter yang terus bertumbuh, karakter ilahi. Karena kita ini memang adalah dalam kehendak Allah. Tuhan mau kita punya karakter. Saya tentu mau saya punya anak punya karakter sama dengan saya, betul nggak? Atau saya mau anak saya tuh tumbuh tidak sama dengan saya. Saya mau saya rajin, anak saya rajin. Saya rajin, jam kok rajin, gak malas buko. Mamamu sudah rajin nih, jadi jam kok rajin juga kau.
Pasti kita kepengen supaya anak kita juga memiliki hal-hal yang baik yang kita punya. Tuhan mau supaya kita bertumbuh sempurna sama seperti dia. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kapan Tuhan minta kau sempurna? Nanti kalau kita di surga baru kita sempurna. Betul Bapak. Tidak ada kesempurnaan dalam dunia ini. Tapi proses menjadi sempurna tidak dimulai di surga. Proses menjadi sempurna dimulai di bumi ini. Sempurna yang sejati ada di surga. Tapi proses menjadi sempurna dimulai di bumi ini. Kita nggak tahu berapa umur kita. Kita nggak tahu apa kita bisa bertahan sampai 60-80 tahun. Ada orang yang 40 tahun sudah nggak ada. Kesempurnaan itu harus dimulai dari bumi ini. Sampai kita ke surga. Tuhan mau kita terus menjadi sempurna sama seperti Kristus. Maka 1 Yohanes 2:6 berkata, barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa yang bilang saya ada di dalam Kristus, saya percaya Kristus, saya melayani Kristus, saya anak Tuhan, maka dia wajib hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Matius bilang begini, Matius 1 Yohanes bilang begini, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Kau ngomong bisa, tapi buahnya mana? Ya, berikutnya, mengapa kita perlu memiliki karakter Kristus? Yang ketiga, agar orang bisa melihat Allah dalam hidup kita. Ada terang dalam kehidupan kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya baru pulang dari Toraja, ada camp wanita bijak di Misliana Toraja. Pembicaranya hebat, seorang wanita bekas PI, orang Indonesia tapi 15,5 tahun di China, menjadi pendeta di China gitu ya. Dan akhir-akhir dari pelayanan mereka sangat bergerak untuk wanita bijak dan pria sejati China. Kenapa dia dicari, ditangkap dan dideportasi? Karena dia mengajar yang muda-muda juga. Ternyata di China tidak boleh ngajar generasi muda, ngajar yang tua boleh, tapi anak-anak yang men, yang muda-muda tidak boleh. Dan oleh sebab itu dia dicari. Saudara, dia pulang ke Indonesia, lari karena akan ditangkap di sana. Dia pulang tidak bawa apa-apa. Dia orang Indonesia yang terlunta-lunta di negara ini. Dan sekarang ini dia menjadi gembala di gereja GKY, punya IPK di Mangga Besar. Dia adalah gembala di sana sekarang. Ya, kemarin dia bisa datang, saya telepon, saya bilang, ibu mau pelayanan di Toraja? Oh, saya belum pernah di Toraja, saya mau gitu ya. Dia berangkat ke Toraja dan sangat sukacita. Dia cerita bagaimana keadaan di sana. Ya. Pada satu dia selalu menolong, ada seorang ibu ya, dia tolong. Waktu ditolong ibu itu bilang begini, kau orang Kristen? Ibu wanita bilang, saya nggak pernah cerita saya orang Kristen. Tapi kenapa dia bisa langsung bilang kau orang Kristen? Berarti dia ada dalam gambarannya bahwa orang Kristen itu orang yang baik. Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menunjukkan hal yang baik, orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Terang itu akan kelihatan. Orang bisa bilang, saudara ingat waktu kejadian yang waktu di Bogor atau di mana itu? Mereka lagi retret lalu dilempar batu, dikeluarin, dirusak itu bangunan saudara. Lalu mereka anak-anak muda jadi histeris, mereka pergi dari situ. Lalu kemudian ditangkaplah mereka semua yang mengadakan kerusuhan. Lalu ada seorang yang gubernur Dedi, dia ganti kerusakan semua, dia kasih uang sebagai kompensasi. Yang punya rumah bilang terima kasih banyak, puji Tuhan, digantikan. Tapi uang itu diambil lalu dipakai bangun masjid yang ada di sana. Orang bilang apa? Lihat, saya juga tidak sengaja baca-baca di komen, dia bilang, tahu begitu tahu kalau orang Kristen tahu. Kau sudah kasih begitu dia tahu, anak kasih kau lagi itu uang untuk bangun. Saudara, orang bisa menyaksikan ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita sehingga orang bisa memuliakan Allah. Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kalau dia lihat kamu baik, dia bilang, tahu baik. Kalau perbuatanmu jahat, orang bilang jangan mau pergi gereja. Dia lagi kalau berdoa kencangnya minta ampun. Tapi luar biasa kelakuannya. Saudara ya, yang kau coba-coba kalau dia itu terkenal di sini. Ya.
karakternya. Saya selalu kasih tahu ibu-ibu, hati-hati, jaga diri ya, jaga karakter. Ibu-ibu kalau nawar, ya suka bercanda ya, ibu-ibu nawar di tukang sayur gitu saudara ya, di tukang sayurnya sampai terkapok-kapok saudara ya, ditawar sambil dipegang itu anunya, sayurnya orang, terongnya orang ya, kasih mini 5.000, tukang sayur bilang jangan kie 7.000 ibu, tapi 5.000 mau, sambil diketekin orang punya, 5.000 udah. 5.000 benar gitu ya. Ya, 5.000 pokoknya 5.000 dah. 5.000 dah. Ini apa 5.000. Itu tukang sayur bilangnya nih. Besok dia lewat di situ. Sayur, kita berteriak sayur. Dia tidak bersuara, dia lewat saja. Yang kono postingnya di sana, dijarah, bukan dibeli, dijarah. Oh saudara, ampunkanlah. Ya jangan sampai saudara orang Kristen, lagu Kristen, rumahnya pahan pohon salib, tapi saudara dan saya dikenal sebagai penjara, gitu ya. Jadi saudara bukan nawar, tapi saudara menjarah sarau sayuran ya. Berikutnya, mengapa kita perlu karakter Kristus? Supaya hidup kita jadi teladan. Ya, 1 Timotius 4:12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucianmu. Saya kasih tahu ya, jadi teladan bukan soal you udah jadi tua atau muda. Ini bukan soal usia. Tidak otomatis kalau orang tua itu sudah jadi teladan. Tapi tidak juga berkata bahwa orang muda tidak bisa jadi teladan. Timotius jadilah teladan. Timotius umur berapa? Dikatakan masih sangat muda. Saudara dan saya, ketika engkau punya karakter yang baik, orang bisa melihat gambar teladan dalam hidupmu. Susah sekali menemukan teladan. Dalam camp remaja wanita, suruh tutup mata, coba tutup matamu, dan sekarang coba tutup matamu dan bayangkan lihat siapa yang menjadi teladanmu. Wah, dia tutup matanya, baru dia sebut Britney Spears. Terus Lisa gitu ya. Dan semua yang ada di kepalanya itu adalah penyanyi Korea. Yang ini tidak ada teladannya. Tidak ada satupun yang menyebut begini, mamaku, teladanku gitu. Yang ada di kepalanya orangnya di situ. Terus yang di sebelahnya itu bagaimana? Ini mamanya, omanya, ibu guru sekolah minggunya, ibu pendetanya di mana? Tidak ada yang jadi teladannya, tidak ada yang menjadi kebanggaannya. Susah sekali kan ketemu orang yang jadi teladan sekarang. Saudara. Kenapa? Karena kita jangan kau lihat jangan kau lihat hidupku, dengar saja khotbahku. Bapak Ibu pendeta, bagaimana caranya didengar khotbahmu, tidak dilihat hidupmu. Jangan kau lihat hidupku, saya memang penuh kekurangan dan kelemahan, tapi dengar kau saja firman. Tidak bisa. Karena itu hidupmu lebih bersuara dari firmanmu. Biar kau kotek-kotek setengah mati, orang lihat hidupmu, gimana kebenaranmu. Biar kau capek bicara. Orang lihat apa yang terjadi dengan hidupmu. Kalau begitu jangan saya jadi teladan. Tidak mau saya jadi teladan. Jangan kok saya jadi teladan nah. Gitu. Kalau kau tidak mau jadi teladan, tidak apa-apa. Tapi hanya pilihannya 2. Kau jadi teladan baik atau tidak baik. Saat kau tidak jadi teladan baik, kau udah jadi teladan yang buruk. Itu aja pilihannya. Tidak ada bilang saya tidak mau jadi teladan. Tidak ada. Kenapa? Karena hidup ini melihat dan dilihat. Kau tidak mau jadi teladan, orang lihat kok. Kalau orang lihat yang baik, orang meneladani yang baik. Kalau orang lihat yang buruk, orang meneladani yang buruk. Kau tidak bisa bilang kalau kau tinggal di hutan, di kamar, tidak keluar-keluar, bertapa kau cocok. Tapi selama kau hidup, orang ini hidup melihat dan dilihat. Maka mari punya karakter Kristus. Supaya kita ini bisa menjadi teladan. Ya, sangat sulit menemukan teladan akhir-akhir ini. Yang ada banyak orang yang beribadah dengan ini, tapi saudara kehidupannya tak kendek-kendek ke orang. Tiba-tiba cereki. Anu selingkuh pendeta besar. Ketemu. Ada anunya. Ada willnya. Luar binasa saudara ya. Yuk saudara, mengapa kita perlu memiliki karakter supaya kita bisa menjadi teladan. Nah, contoh karakter yang diubah Tuhan. Coba next gambar selanjutnya. Ini orang-orang yang dirubah Tuhan. Saulus ini seorang yang arogan, sombong luar biasa. Kenapa? Dia muda, dia kaya,
Dia anggota warga negara Roma. Dia orang pandai, murid dari Gamaliel. Dia memiliki banyak hal. Dia punya otoritas. Waktu dia bilang, boleh nggak saya bunuh itu orang percaya? Itu sekte-sekte jahat, dikasih kuasa. Dan dia pergi untuk mencari orang percaya, dia bunuh. Saudara, kurang apa dia? Itu sebabnya dia jadi sombong. Tapi seorang yang arogan, seorang yang sombong diubahkan Tuhan menjadi rendah hati. Masuk dalam penjara, mengalami penganiayaan yang luar biasa demi Tuhan. Dia bilang, semua yang dulu kuanggap untung menjadi rugi karena Kristus. Amin. Semua yang kuanggap berharga hari ini menjadi sampah karena Kristus. Ada satu perubahan. Musa, seorang pemarah. Tapi di Alkitab dikatakan tulis seorang yang lembut hatinya. Waktu itu ini, Tuhan, tidak salah itu Musa Tuhan. Masih muda ini membunuh nih. Ada orang Israel ya dianu sama orang Mesir, dia bunuh itu orang Mesir. Tidak salah kok Tuhan. Dia itu pemarah Tuhan. Itu air tidak keluar tuh dia seno. Dia pukul itu air, Tuhan jengkel lihat dia Tuhan bilang mulai sekarang kau tidak bisa masuk di tanah Kanaan. Mau kau lihat dia celeng-celeng tapi kau tidak bisa masuk. Tapi Alkitab mencatat dia seorang yang lembut hatinya. Bayangkan seorang pemarah begitu. Itu namanya sumbu pendek. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Tapi Tuhan bilang dia punya hati yang lembut. Tuhan ubahkan dia. Ketika dia diubahkan Tuhan, dia menjadi orang yang sangat lembut hatinya. Dia tidak diizinkan masuk di tanah Kanaan, dia tidak protes. Dia naik ke atas, dia lihat-lihat. Dia bilang, oke. Saudaranya menganiaya dia minta maaf buat saudaranya. Petrus yang mulutnya besar, yang sanguin kayak saya, yang suka berjanji, yang ngomong, Tuhan, kalau ada orang yang menganiaya kok, ada orang yang mengkhianati kok, saya tidak Tuhan. Betul kak? Tidak saya Tuhan, tidak. Ku sayang kok Tuhan. Ku cinta kok Tuhan. Biar bisa semua tergoncang imannya, saya tidak Tuhan. Gitu ya. Tapi begitu ada kejadian, dia nomor 1 melarikan diri. Kalau perlu pakai sepatu roda dia lari duluan, dia melarikan diri. Ya, seorang yang besar mulut, pengecut, tapi di akhir hidupnya, saudara, dia mati dengan kepala di bawah. Yesus disalib kepalanya di atas, dia kepalanya di bawah. Dia khotbah di 3.000 orang. Kapan dia sadar? Tuhan bilang, hei Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia masih lupa, dia bilang, Terakhir 3 kali Tuhan tanya, baru dia sadar siapa dirinya. Tapi anugerah Allah mengubahkan dia. Gideon orang yang gak percaya diri, selalu sembunyi, tapi diubah menjadi pahlawan. Sakeus orang matre, dia rela bekerja kepada penjajah. Dia rela bekerja menjadi pemungut cukai, memeras rakyatnya sendiri demi kenyamanannya sendiri. Tetapi saudara lihat ketika dia bertemu Tuhan, dia bilang begini, apa yang kuambil dari mereka, ku kembalikan Tuhan. Begitu? Dia tidak bilang ku kembalikan berlipat kali ganda. Ini bicara apa? Seorang yang kikir, seorang yang orientasinya uang, bisa punya hati yang murah. Kalau dia bisa bayar 2-3 kali, berarti dia tidak berhitung. Kalau kau berhitung, kalkulatormu jalan. Dek, saya ambil kau 10.000 saya kasih kembali kau deh. Kalaupun juga saya kasih lebih, kau sedikit, untungnya 5.000 mau. Tidak ada, itu bilang 2 kali lipat kan. Tapi dia berubah menjadi seorang yang murah hati. Kenapa? Karena Tuhan yang mengubah. Sekarang saudara dulu siapa? Lalu sekarang saudara siapa? Ada gak transformasi dalam hidup saudara? Ada gak perubahan dalam hidup saudara? Atau saudara 10 tahun yang lalu itu, 20 tahun yang lalu itu. Dulu saudara tukang tersinggung, sekarang saudara masih tukang tersinggung. Kalau orang bawa firman Tuhan, saudara tersinggung. 10 tahun tetap tersinggung. Nggak ada perubahan. Saudara harus punya perubahan yang terus berprogres sampai orang bilang begini, tahu wah berubah Ki. Dulu tuh, saya ada saudara, ketika kita ngobrol-ngobrol dia bilang begini, kau tidak dapat dia 10 tahun yang lalu. Kalau kau dapat dia 10 tahun yang lalu, hari ini dia jauh lebih baik dari yang lalu.
Saya tahu ini orang tidak sempurna. Tapi orang bisa menyaksikan bahwa dia berubah. Paham gak maksud? Hidupnya tidak 100% benar. Tapi orang bisa bilang dia 10 tahun yang lalu sangat berubah dengan hari ini. Ini yang kita harapkan. Kita tidak langsung menjadi sempurna. Pasti banyak kekurangan, kelemahan kita. Tapi orang melihat hidup kita berubah, bos. Ada sesuatu yang baru dari hidupnya. Kalau dulu, yang mau kau harap. Tapi hari ini dia bisa seperti itu. Dia berubah. Ada sesuatu yang orang lihat dari hidup saudara yang berubah. Jangan sampai saudara ikut Tuhan. Ya, bukannya berubah jadi baik, tambah hari tambah jahat. Baru diberkati sedikit, sombongnya luar biasa. Saudara hati-hati. Next, gambar selanjutnya. Bagaimana caranya memiliki karakter ilahi? Tuhan, saya mau. Tapi Pak Tom bilang, sementara yang baik ingin kulakukan, yang jahat yang kubuat. Saya ingin sabar Tuhan. Tapi keluar Kak, ketemu Kak orang yang menjengkelkan, ku tinjuki Tuhan. Gitu. Tidak bisa. Saudara, tidak ada seorang pun bisa berubah dengan kekuatannya sendiri. Maka bagaimana cara memiliki karakter ilahi adalah memberi diri saudara dipimpin oleh Roh Tuhan. Galatia 5:16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita ini daging, masih tinggal di dalam tubuh daging. Jadi keinginan daging otomatis menjadi bagian kita masih. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak dikendalikan oleh kedagingan kita? Maka berilah diri saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang penting. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetujuan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain. Kita hidup di dalam daging, tapi jangan biarkan diri kita dipimpin oleh daging. Mari beri diri saudara dipimpin oleh Tuhan. Next, gambar selanjutnya. Hidup yang dipimpin oleh roh akan menghasilkan buah roh. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, satu pohon firman Tuhan bilang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak melekat. Maka bagaimana kita supaya berbuah? Perjuangan kita adalah melekat pada pokok. Bukan kita berusaha berubah dengan kekuatan kita. Saudara, kalau berubah dengan kekuatanmu, kau akan kembali lagi. Karena yang berubah bukan dari dalam, tapi yang di luar. Saya mau berhenti deh untuk marah, pasti kembali lagi. Bagaimana saudara dan saya memiliki karakter ilahi, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Perjuanganmu untuk melekat kepada pokok. Saudara, itu ranting tuh, dia tidak bilang begini, bagaimana saya caranya berbuah nih, bagaimana saya caranya berbuah nih, saya kecil sekali, saya cuma ranting, bagaimana caranya saya berbuah. Caranya hanya tinggal di pokok. Maka akan keluar buah. Kalau kau keluar dari pokok, maka kau jadi kering dan akan dibuang, tidak akan mungkin berbuah. Lebih daripada usaha untuk mengubah, lebih baik kau berusaha untuk tinggal di pokoknya. Amin, saudara. Perjuangan kita bukan lawan darah dan daging. Kalau kita lawan darah dan daging, kita KO duluan. Iblis jauh lebih pintar, dia jauh lebih tua. Perjuangan kita adalah bagaimana melekat kepada Kristus. Kita mau dipimpin oleh Kristus. Kita mau diajar oleh Kristus. Amin, saudara. Mari kita belajar terus, ya. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Dan kau bilang begini, Pim mau ke gereja, saya titip ampauku titip perpuluhanku. Tuhan tidak minta itu, Tuhan minta tubuhmu. Ya, Tuhan minta persembahan hidupmu. Berikutnya, bagaimana caranya memiliki karakter ilahi? Memiliki disiplin beribadah. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 1 Timotius 4 ayat 7, latihlah dirimu beribadah. Kenapa harus dilatih? Supaya kita kuat. Jangan dikit-dikit mau ibadah sakit mah. Dikit-dikit mau ibadah hujan gerimis.
Dikit-dikit mau ibadah, aduh capek kak, patah-patah badanku. Dikit-dikit mau ibadah, mencuci kak. Macam-macam alasannya. Lalu kapan kira-kira kamu mau berubah? Ya, untuk berubah perlu ketekunan, perlu bayar harga. Ada orang ya, untuk cari Tuhan, dia perlu nggak makan. Dia puasa setengah hari karena uangnya dipakai untuk ongkos naik Grab. Tapi saya percaya orang itu nggak mati tuh. Nggak mati. Dia mau bayar harga. Tuhan juga melihat, Tuhan itu nggak buta, tahu. Kau saja pintar melihat, apalagi Tuhan. Kalau Tuhan lihat kau itu berkorban buat Tuhan, kok kira ke Tuhan itu batu? Kok kira ke Tuhan itu tidak tahu apa kau bikin? Seperti apa sih kau melihat Tuhan? Hah? Sejauh apa kau mengenal dia? Kalau kau kasih dia uangmu, sisa terakhir dari uangmu, kira-kira bagaimana? Saya saja manusia, dan saya suka kasihan. Apalagi Tuhan. Saya saja ini banyaknya kekurangannya, tapi saya bisa mengasihani orang. Apalagi Tuhan. Saudara, miliki disiplin untuk beribadah, latih dirimu untuk beribadah, latih dirimu. Ya, next gambar berikutnya. Bagaimana caranya memiliki karakter ilahi? Taat melakukan firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. 1. Menyatakan kesalahan. 2. Memperbaiki kelakuan. 3. Mendidikmu dalam kebenaran. 4. Mempersiapkan manusia kepunyaan Allah untuk diperlengkapi perbuatan baik. 5. Firman Allah itu saudara sangat penting, banyak gunanya dalam hidup saudara. Memperbaiki kelakuan saudara, menegur saudara, menjadi nutrisi buat saudara, mengajar saudara, memperbaiki hidup saudara, memperlengkapi saudara untuk perbuatan baik. Yakobus 1:22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku. Dan bukan hanya pendengar, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri. Berapa banyak sih kok jadi orang percaya bertahun-tahun ikut Tuhan, dengar firman, sudah dengar di gereja, dengar lagi di rumah lewat YouTube, live streaming, tapi tidak pernah mengalami perubahan, tidak ada terobosan. Kenapa? Karena firman itu hanya didengar, tidak pernah dilakukan. Saya dengarkan firman yang hanya didengar tidak akan pernah punya kuasa. Kapan firman itu berubah menjadi kuasa, berubah menjadi otoritas? Saat saudara melangkah, melakukan. Laut Teberau itu, kapan dia terbelah? Pada waktu diinjak, bukan pada waktu mereka diskusi. Diskusi, teori, bikin strategi, bukan. Pada waktu diinjak baru terbelah. Jadi orang percaya terlalu banyak firman yang ditahu, tapi tidak ada satupun yang dilakukan. Itu hanya sampai di knowledge, tidak sampai di hati, dan tidak membawa perubahan. Kuasa firman hanya ketika dilakukan. Nah, caranya menolong saudara melakukan. Hari Minggu saya khotbah begini, nanti di toh diceritaki. Apa kau dapat kemarin dari firman Allah? Iya, saya tahu Ji. Saya ini tuh tidak melatih diriku beribadah. Banyak sekali sakiku kalau mau jam ibadah tuh, kalau sudah Sabtu bisa sakit, maka banyaknya sakit kepala, sakit semua sakit. Ya, saya ambil keputusan, enggak deh, saya mau bertobat nih. Kapan dilakukan? Ketika engkau dan saya belajar melakukannya. Perubahan akan menjadi perubahan ketika terjadi perubahan. Kapan perubahan jadi perubahan? Kalau ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, tidak akan menjadi perubahan. Firman itu menjadi kuasa saat dilakukan, saat dipraktekkan, bukan saat didengarkan. Ya, berikut yang keempat, bagaimana caranya memiliki karakter ilahi? Dibentuk melalui ujian. Ada orang-orang yang begitu sulit, dengar firman tidak berubah, ini tidak berubah, itu tidak berubah. Tuhan perlu beri ujian supaya dia berubah. Ada orang jalan di bawah dipanggil-panggil, woi, dia tidak dengar. Woi, jurang itu, di depan jurang, kau jalan kau tidak lihat, dia tidak dengar. Diambilkan batu dari atas, dilempar, baru dia naik ke atas. Kenapa kau lempar ya? Di depan itu jurang, ya, jurang. Kadang-kadang kita kalau dikasih sesuatu dilemparkan uang, kita ambil jiwanya baru kita jalan.
Tapi kalau dilempar dengan batu, naik ke emosi kita tuh keluar tetek balok, gitu, baru dibilang jurang, jurang. Yang marah dulu jurang. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah datang, pencobaan datang, ujian datang untuk menolong kita. Saulus dijadikan apa dulu? Buta. Kalau dia tidak dijadikan buta, dia tetap apa? Buta hati, butat. Matanya melihat, hatinya buta. Maka perlu dibutakan matanya supaya hatinya melihat. Melihat Tuhan, betul nggak saudara? Mendengar suara Tuhan. Saudara, jangan sampai Tuhan butakan mata kita dulu dalam nama Yesus, tidak ya? Simpson dihancurkan dulu. Dia terlalu kuat. Apa kelemahanmu Simpson? Dihancurkan dulu sampai dia betul-betul hancur. Apa dia bilang begini? Seperti yang sudah-sudah, aku akan lepas. Seperti yang sudah-sudah, akhirnya dia tidak sudah. Ditangkap, dipotong. Saudara, Tuhan kadang hancurkan. Yakub, kenapa dia berhenti? Oh, dulu dia senang mati, tipu orang sana, tipu orang sini. Di akhir hidupnya dia ditipu habis-habisan sama siapa? Sama mertuanya. Yusuf dijual. Daud anaknya meninggal. Saudara, banyak sekali Tuhan izinkan hal-hal untuk menolong kita supaya kita diubahkan. Ada seorang anak muda, dia bawa itu tehel. Dia bekerja, dia bawa, dia toko bangunan, dia bawa. Tidak sengaja kesandung, jatuh semua itu tehel, pecah. Nangis di corona, tolong. Gajiku kasihan habis, ini mesti bayar, ini kasihan tehel pecah-pecah. Oh Tuhan, kenapa sial sekali ini hidup, ini tehel pecah-pecah begini Tuhan, tolong. Tapi ada seorang arsitek, dia orang yang seni, dia lihat itu pecah-pecah, dia sambung-sambung dia bikin. Namanya mosaik. Coba lihat tuh, saudara ya. Yang dari tehel pecah-pecah, kemudian tehel ini disambung dan melahirkan satu gambaran yang baik. Saudara, kadang kita pikir hidup kita udah habis dah. Hidup kita udah hancur deh. Hidup kita udah gak ada harapan deh. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu untuk membuat hatimu lembut. Tuhan itu gampang menolongmu, tapi yang susah mengubahkanmu. Maka Tuhan itu mengizinkan engkau hancur supaya engkau dibentuk ulang. Di tangan sang arsitek, hidupmu yang hancur berkeping-keping akan dibuat menjadi indah. Amin saudara. Itu adalah cara Tuhan untuk melahirkan karakter ilahi. Ketika engkau dan saya mengalami kesusahan, engkau belajar rendah hati. Ketika engkau dan saya dicobai Tuhan, engkau belajar sabar. Engkau belajar tekun, banyak hal yang baik. Next, terakhir saudara. Bagaimana caranya memiliki karakter ilahi? Miliki komunitas yang baik. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi perhatikan, kebiasaan yang baik bisa rusak ketika engkau ada di pergaulan yang salah. Maka bagaimana caranya supaya karakter Kristus ada dalam dirimu? Jangan kau salah bergaul. Firman Tuhan bilang kalau kau bergaul dengan orang bijak, kau jadi bijak. Tapi kalau kau bergaul sama orang yang malang, kamu jangan malang. Amsal bilang jangan kau duduk di kumpulan pencemooh. Kalau orang suka gosipin orang lain, lu jangan ada di situ. Karena besok pasti kau digosipin juga. Udah minggir, jangan ada di situ. Ya. Jangan ada di persekutuan yang tidak bisa menolong. Kamu ada persekutuan di mana? Persekutuan yang bisa mendukung kamu untuk menjadi pelaku firman. Komunitas ini juga bicara soal pemuritan. Mengikut Kristus, lahir dalam keluarga Kristen tidak otomatis menjadikan kita murid Kristus. Tapi ada dalam komunitas itu membuat kita belajar menjadi murid Kristus. Pemuritan terjadi di kelompok kecil. Ketika kita diskusi, bahas firman Tuhan, itulah pemuritan. Maka kita akan terpelihara.
Saudara dan saya mau memiliki karakter Kristus, amin. Saudara dan saya mau pelan-pelan berubah. Mungkin engkau tidak sempurna secara langsung. Tapi engkau perlahan-lahan engkau berubah. Dulu saya mau cerita dulu. Saya sulit sekali punya sikap hati yang tunduk sama suami. Tapi saya belajar untuk punya sikap hati. Kalau saya dulu dimarahin, saya sakit hati. Saya sakit hati. Kalau saya sakit hati, saya pelihara sakit hatiku. Tidak ada makanan di meja, tidak ada layani suami. Lalu kemudian saya belajar. Saya tidak lagi pusing dengan suami saya. Saya tidak lagi mencoba mengubah dia. Karena bahagianku bukan mengubah dia, tapi mengubah diriku. Saya belajar mengubah diriku, apa yang salah dengan diriku, apa yang salah sebagai seorang ibu, apa yang salah dengan diriku, sebagai seorang istri, apa yang salah dengan diriku. Dan saya terus mengubah. Nah, ketika suamiku berbicara kasar, berbicara keras, satu peristiwa, hati saya langsung bilang begini, pasti ada masalah. Dan saya tidak marah lagi kepada dia, saya tidak benci lagi sama dia, tapi ada timbul rasa empati, ada rasa sayang. Saya diam. Nanti sudah 3-4 jam, 5-6 jam saya tanya dia, Pak, tadi kamu kenapa? Kamu ada masalah? Suami saya bilang begini, kamu sekarang bertumbuh ya. Kamu jadi mengerti kalau saya itu lagi ada pergumulan, ada masalah. Saudara, kita bisa peka, bisa mengerti ya saudara. Kadang-kadang memang kalau kita mau ikuti sakit hati, kita akan tinggal dalam sakit hati kita tidak bertumbuh. Kita terus menjadi orang yang luka dan tidak bertumbuh. Udah, jadilah kuat. Kalaupun dia gak berubah, kita yang terus menjadi kuat. Amin. Sampai suatu hari kita melihat hidup kita diubahkan dan hidup suami kita diubahkan Tuhan. Amin, saudara. Jadi berubah, jangan jadi Erna yang 20 tahun yang lalu, Erna yang 15 tahun. Bisa gak saya jatuh? Bisa. Bukan berarti gak bisa jatuh. Tapi saya tidak berhenti di sini, saya bangun dan saya belajar lagi melakukan firman Tuhan. Amin saudara, saya belajar bertumbuh, hidup yang lama ditinggalkan, hidup yang baru. Ya, sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan, jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan buat orang sekitar kita. Mari tundukkan kepala.